ASEAN Exchange tuh gimana sih? Wow. Tiba-tiba beras Itu gimana? tiba-tiba Penjelasan sederhananya gitu. jam setengah 2 pagi. Jadi itu semua negara Asia Tenggara, ASEAN itu mereka pengen Semua menjadi negara sebuah ASEAN. basis produksi dan market untuk perdagangan dunia gitu. Karena kayak ASEAN tuh punya potensi 600 juta orang itu sebagai pasarnya dia sekaligus jadi tenaga kerjanya juga gitu. Jadi diharapkan dengan adanya AEC, investasi asing itu semua larinya ke ASEAN. Jadi kedepannya ASEAN itu kayak sangat-sangat berkembang dan bisa ngalahin regional yang lain gitu. EU. Ngaruhnya apa untuk mahasiswa yang suka belanja online kayak aku? Kick Stefan deh. 12.56 AM. Gini, jadi Tiba-tiba kalau misalnya barang-barang yang kamu belanja online itu punya konten lokal konten minimal 40% dibikin di ASEAN, itu kamu pasti nggak ada pajak, nggak ada ongkos. Kamu yakin? Iya. Kamu harus 40%. deskripsinya dia ya. Biasanya gimana? Ya itu dari sononya. Oh. Gitu. Kalau Jadi misalkan- barang tersebut akan didaftarkan. Jadi tuh kita punya 10.725 items barang. Itu Indonesia. Iya. 10.725 items. Yang satu negara. Berarti sih. Yang terdaftar, yang Oh, bisa harus didaftarkan. Jadi nanti barang tersebut itu kan mainnya ke bea cukai. Kalau misalnya mau 0% nih, nanti importernya itu dia harus kayak ngisi form B gitu. Itu yang menunjukkan kalau dia punya lokal konten minimal 40% sesama negara. Berarti nggak sekedar ada konten gitu kita memutuskan ini ada kontennya kok nggak gitu. Wah. Kayak aku beli, Identifikasi tuh. sekarang aku beli gitar di Jepang ada motif-motif koi gitu kan, ada konten lokal kan berarti. Bukan, konten lokal itu maksudnya value chain. Jadi misalnya nih, gitar kamu mereknya merek Jepang sih. Pada akhirnya terakhir banget dirakitnya di Jepang. Tapi misalnya kayak senarnya, terus apa ini kayunya diimpor misalnya dari perusahaan Jepang ini dia ngimpor dari Laos, dari Indonesia, apanya pokoknya semua yang kira-kira jadi 40% dari gitar ini dibikinnya di negara ASEAN. Itu Negara Asia biasa negara. Hah? Di negara-negara ASEAN. Iya sih negara. Di Asia negara. Gitu, Pak. Enggak pas. Tapi kalau misalnya dibikinnya 90% di Jepang, cuman 10% dari kebutuhan yang diambil dari negara-negara ASEAN, yang kayak banget. Nggak ada preferensi. Tanah luas. Berarti dia tuh penerapan masih sulit kan? Ya, sulit. Terus itu 2012 kan baru dibuka secara resmi, tapi kalau ini kan berarti butuh berapa tahun untuk mendaftarkan barang-barang yang bisa dijual. Sebenarnya itu Negara udah lain gitu sih, didaftarkan kita dari tahun belum. 93 kan. Udah dari tahun 93 proses ini. Oh udah, baru ini sekarang Dari tahun diurusin. 93 sampai 2010 namanya Sekarang apa? udah siap. Sekarang harusnya udah siap. Indonesia udah siap belum kalau menurut kamu? Nah, gini dalam AEC itu ada juga namanya trade and services. Dulu kamu enggak? Gitu. Jadi nggak cuman trade in goods kan kalau tadi kita ngomongin yang free trade itu kan dalam hal perdagangan barang. Nah itu ada perdagangan jasa juga. Indonesia tuh belum siap di perdagangan jasanya. Perdagangan jasa tuh dalam arti kamu sebagai misalnya kamu ngajar gitar di Indonesia. Nah kamu bisa juga ngajar di Malaysia gitu. Tanpa working permit. Kamu nggak Tanpa kena working pajak. permit atau gimana gitu ya, pajaknya beda. Pokoknya intinya kamu semudah itu gitu kalau kamu mau kerja di sana di negara-negara ASEAN. Meskipun aku misalnya kerja pun dari Indonesia ya gitu. Iya, tapi masalahnya kamu harus certified. Oh gimana syaratnya itu? Nah itu dia. Itu tuh kayak ya pemerintah kita tuh semua pemerintah negara-negara anggota ASEAN itu lagi ngusahain bikin sertifikasi itu. Jadi tapi sekarang lagi diutamain kayak tenaga kesehatan, tenaga apa sih, dosen, guru, Tenaga muda. tenaga pengajar gitu. Lawan. Berarti Indonesia masih tinggalan untuk memulai, baru mulai Ya juga sekarang. sih karena Karena semua sertifikasinya belum ada masih juga. masih mulai. Oh semua masih bareng-bareng jadi sedang semua berjalan. merek bareng. Oh gitu. Merek bareng. Kamu yakin? Aplaus dulu penonton, aplaus dulu, aplaus. Terima kasih atas jawaban pertanyaannya. Kita kembali lagi setelah pesan dari ini. Jadi tadi
lagi bersama saya. Oh, siapa kita bikin Doain lah ya jadi sarjana. Boleh lah, itu penting juga itu. Iya, penting emang. Berarti dosenmu kamu bungkam semua waktu kamu Ya, kerjaan ya? enggak. Kamu masih kuat Pernah orang dapat ilmu dari dosen mau dibungkam. Kamu kemana kurang ajar. Perdagangan bebas tuh aku kira itu jadinya pajak yang 50, kalau kita beli barang $50 ke atas tuh jadi nggak kena cukai gitu. Ya nggak bisa segampang itu kan. Nah, Kamu belajarnya dari mana? dari AliExpress, Maksud aku dari oh, mana? dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Iya. Dari Hong Kong. Apa namanya preferential trading arrangement. Jadi kayak punya nggak perjanjian bilateral sama Indonesia untuk free trade. Kalau Kalau misalkan Hong Kong punya, punya, berarti bisa mungkin berlaku. bisa. Ya, benar. Pokoknya saya jadi AliExpress. Tapi akan bisa kan berarti ya? Sudah Apa? Akan bisa kan sebuah negara misalnya buat perjanjian kan soalnya selama ini kan dari negara apapun $50 kena pajak cukai. Kamu bilang AliExpress bagaimana? Siapa tadi? AliExpress. Siapa? Apa? AliExpress. AliExpress. Yes. AliExpress itu siapanya? Siapanya yang punya taksi express? Bapaknya. Namanya kan namanya Wahyu tuh. Bapaknya ahli Kata, ahli. kata siapa yang punya wakil? Emang siapa? Kamu yakin? Kamu yakin? Kamu yakin, Kak? Kamu yakin bukan Wahyu? Applause dulu, Ya, applause. makanya.